Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aitar UI akan membuat video tentang aplikasi kami, yaitu Siakat Aitar UI, yang bersangkutan saya sebagai ketua kelompok Andi Muhammad Rifai, dan di sebelah saya Saya atas nama Taufikur Rahman. Dan saya atas nama Siti Fatimah. Nah, proyek ini kami angkat karena rekapitulasi nilai yang dimiliki guru dan kepala sekolah tidak efisien dan masih manual. Jadi kami hal ini rawan slip data dan tidak efisien. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk menyasar 4 target, yang mana 4 target itu ada guru, siswa, kepala sekolah, dan admin. Nah, dari 4 aktor ini mempunyai peran-peran masing-masing. Itu saja. Baik, saya akan menjelaskan arsitektur sistem Aitar UI, yang dimana pada sistem yang kami kembangkan ini atau kami dirikan ini ada 3 komponennya, yaitu backend, front end, dan database. Yang pertama adalah front end. Fungsinya itu sebagai antarmuka utama yang digunakan oleh para aktor atau pengguna sistem. Bagian ini dirancang agar ramah pengguna atau ramah lingkungan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses fitur dan memasukkan data maupun melihat informasi yang tersedia pada sistem kami. Baik, komponen kedua adalah di bagian back-end. Back-end merupakan bagian yang bekerja di balik layar untuk mengatur logika bisnis, di mana mereka memproses permintaan dari pengguna serta menghubungkan sistem dengan database. Pada sistem ini, back-end dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js. Struktur kodenya dibuat secara modular, sehingga setiap fungsi dipisahkan dengan rapi, misalnya pada bagian roots, controller, dan middleware. Pendekatan ini membuat sistem lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara. Selanjutnya yaitu komponen ketiga, di mana komponen ketiga adalah database. Fungsinya untuk penyimpanan data. Sistem ini menggunakan MySQL agar proses pengelolaan data dan pengisian data menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Kami menggunakan sekelas ORM sebagai penghubung antara backend dan database. Nah, untuk mekanismenya di komunikasinya itu front end dan back end saling berhubungan yang melalui RESTful API dengan format pertukaran data JSON, yang dimana proses ini, komunikasi ini berjalan secara asynchronous, sehingga sistem dapat merespons permintaan dengan lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, demi menjaga keamanan jalur API yang bersifat penting diproteksi menggunakan JWT dan JSON Web Token, sehingga hanya pengguna yang memiliki autentikasi yang valid yang dapat mengakses data atau alur atau fitur yang tertentu. Dengan arsitektur sistem ini, sistem menjadi lebih terstruktur dan efisien. Kita akan mendemokan hasil dari deploy yang telah kita lakukan. Pertama, kita akan login sebagai admin, di mana kita memasukkan username dan juga passwordnya. Setelah kita masuk, di sini kita bisa melihat daftar-daftar yang ada di fitur-fitur admin, di mana dia bisa mengelola guru, mengelola siswa, mengelola pimpinan, dan juga mengelola admin. Kita contohkan sebagai mengelola siswa, di mana kita bisa mendaftarkan siswa. Misalnya di sini saya menambahkan nama saya sendiri, di mana di sini isinya harus wajib 10 digit angka, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi di sini misalnya saya akan menyimpan data, password. Kemudian simpan data. Di sini Parcel akan
mengkonfirmasi bahwa pengguna itu berhasil didaftarkan. Kemudian itu berlaku untuk guru, admin, dan kelola kelas, dan juga kelola mata pelajaran. Sini kita bisa lihat kelas-kelas yang sudah kami bikin. Sini juga ada mata pelajaran. Di sini juga kita bisa mengedit profil, di mana ada nama lengkap, username, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur guru, di mana kita login sebagai guru. Dan memasukkan sandi. Kemudian di fitur guru ini, kita bisa melihat data siswa siapa-siapa yang ada di kelas kita. Kemudian kita bisa menginput nilai untuk memasukkan nilai kepada mereka. Misalnya di sini semester ganjil dan mata pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Seperti Rifai kita kasih nilai 100 dan lain-lain. Kita bisa simpan semua nilai. Sini di fitur guru juga ini bisa mengedit profil. Ya, mungkin begitu saja presentasi untuk bagian admin dan guru. Selanjutnya itu fitur siswa, yang dimana saya akan memasukkan NISN dan paspor. Nah, di sini merupakan dashboard dari Siakat Siswa yang terdiri dari KS dan profil saya. Yang dimana profil saya itu kita bisa mengedit di sini. Yang bisa kita juga ganti foto, kita bisa melihat informasi akademik dan NIS. Dan bisa juga melihat user name akun yang tadi saya masukkan. Nah, kembali lagi ke dashboard. Dan selanjutnya itu nilai akun KS, yaitu KS. Nah, ini merupakan nilai sebelumnya atau kelas sebelumnya, yang dimana mata pelajarannya itu pendidikan agama Islam, dan ada juga di sini uh, 4 kriterianya, dimana harian, UTS, UAS, dan nilai akhir, dan mempunyai status tuntas. Nah, selanjutnya itu fitur riwayat nilai. Di arsip riwayat akademik ini ada mata kuliah yang dimana menampilkan arsip laporan nilai digital resmi sewaktu Anda menduduki kelas 1A. Nah, itu merupakan ini merupakan video singkat dari saya untuk fitur siswa. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan fitur pimpinan atau kepala sekolah. Yang pertama, memasukkan NIP terlebih dahulu, lalu masukkan password. Nah, pada berikut adalah tampilan dashboard pimpinan, di mana fiturnya yaitu bisa melihat data guru dan mencari data guru. Selanjutnya yaitu bisa memantau data siswa dan mencari data siswa, serta bisa juga melihat transkrip nilai siswa seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu dapat memantau data dari admin dan mencari nama admin atau identitas admin. Selanjutnya yaitu melihat profil pimpinan tersebut. Terima kasih. Kemudian di sini kita akan melakukan review code, di mana kode pertama yaitu yang ini, yaitu cons. Di bagian ini digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan aplikasi. Express berfungsi sebagai framework backend, kemudian course untuk mengizinkan komunikasi antara frontend dan backend, kemudian helmet untuk meningkatkan keamanan HTTP header, kemudian JWT token digunakan untuk autentikasi pengguna. Selanjutnya adalah di bagian app use helmet, di mana middleware ini digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dan memproses data yang dikirimkan klien dalam format JSON maupun URL encode. Kemudian untuk bagian di sini async function connect,
di mana fungsi ini bertugas untuk menghubungkan aplikasi dengan database menggunakan Sequalis. Selain itu, sistem akan membuat akun administrator secara otomatis jika belum tersedia akun yang di web tersebut. Kemudian di sini ada verifikasi token, kode untuk memverifikasi token. Middleware ini digunakan untuk memvalidasi token JWT yang dikirim pengguna, sehingga hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses endpoint tertentu. Kemudian di bagian cons login limited rate limit, di mana fungsi ini, fitur ini membatasi jumlah percobaan login dalam periode tertentu untuk mencegah serangan brute force. Kemudian di sini ada API out login, di mana endpoint login digunakan untuk memverifikasi username, NIP atau NISN beserta password. Jika data valid, sistem akan menghasilkan token JWT yang digunakan untuk autentikasi selanjutnya. Kemudian di sini ada API yang lain seperti API dashboard, API user, API profil, dan beberapa API yang lainnya untuk mengedit seperti bagian admin dan kelola siswa. Kemudian di bagian sini ada juga untuk kode-kode untuk di bagian front end, di mana admin itu memiliki beberapa file sama halnya dengan guru dan juga capsec dan siswa. Kemudian di sini ada juga kode untuk app JSX. Di sini tugasnya itu untuk yang pertama itu ada import library, di mana kita mengimpor library recruiter sebagai pengatur navigasi halaman serta Zasen atau user-nya untuk mengelola data autentikasi pengguna yang sedang login. Kemudian ada cons author, di mana tugasnya itu kode ini digunakan untuk mengambil informasi pengguna yang sedang login dari state management sehingga aplikasi dapat menentukan hak akses berdasarkan role dari pengguna. Kemudian di sini ada role path, di mana berdasarkan role-nya, di mana ada role untuk siswa, ada role untuk admin, ada role untuk guru. Di sini rute-rutenya dijabarkan. Mungkin sekian saja review code-nya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala dan solusi. Yang pertama yaitu masalah sinkronisasi nama parameter pada autentikasi. Kendalanya yaitu setelah dilakukan deployment, proses login pengguna menghasilkan status response 500 dengan pesan error where parameter username has valid undefined value. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakcocokan komponen data pilot key antara front-end login JSX yang mengirim parameter username, sementara backend Express secara spesifik mengekstraksi parameter identifier. Nah, solusinya yaitu melakukan refaktorisasi pada rute autentikasi backend dengan menerapkan sistem fallback variable. Pembaruan ini membuat backend memiliki fleksibilitas tinggi dalam menangani dan mengenali parameter lainnya, identitas login yang dikirim oleh front-end. Nah, yang kedua yaitu kegagalan koneksi akibat batas maksimal hubungan basis data. Kendalanya itu sistem mengalami crash global dan menolak seluruh permintaan REST API dengan kode error. Hal ini dipicu oleh sifat arsitektur serverless Vercel yang melakukan replikasi kontainer fungsi secara simultan saat menerima request massal dari dashboard front-end. Setiap kontainer baru membuka connection pool bawaan Sequalis sehingga langsung melewati batas kuota maksimal atau 5 koneksi. Baik, selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan dan pengembangan sistem. Yang dimana proyek ini yang kami kembangkan atau aplikasi yang kami kembangkan itu yaitu aplikasi Siakat telah berhasil mencapai kemandirian infrastruktur melalui implementasi arsitektur awan yang terpisah, di mana front end dan back end berbasis serverless deploy di platform Vercel, sementara basis data relasional dikelola secara terpusat di Clever Cloud MySQL itu sendiri. Nah, sebagai langkah perbaikan di
pengembangan sistem kami ya akan datang. Agenda pengembangan berikutnya akan difokuskan sebagai langkah perombakan tata letak antarmuka menggunakan prinsip mobile first approach dan guna merapikan tampilan tabel data dan grafik agar lebih efisien dan bagus. Sekian dari kami kelompok Ether UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.